Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep tasawuf dan spiritualitas Islam, pangkat kewalian mengacu pada tingkatan atau derajat spiritual yang dicapai oleh seseorang yang dikenal sebagai wali Allah. Wali Allah adalah individu yang telah mendekatkan diri kepada Allah dengan tingkat ketakwaan, keikhlasan, dan kebersihan hati yang sangat tinggi. Istilah wali sendiri berarti kekasih atau teman Allah. Dan inilah pangkat wali Allah sebagai berikut. Yang pertama, kutub atau gaut, 1 abad 1 orang. Al-Aqtab berasal dari kata tunggal Al-Kutub yang mempunyai arti penghulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Aqtab adalah pangkat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai pangkat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap masanya. 2. Aimah, 1 abad 2 orang. Al-Aimah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Setiap masanya hanya ada 2 orang saja yang dapat mencapai pangkat Al-Aimah. Keistimewaannya ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertumpu ke alam malakut saja, ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat saja. 3. Autad, 1 abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. Al-Autad berasal dari kata tunggal Al-Watad yang mempunyai arti pasak. Yang memperoleh pangkat Al-Autad hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat, dan di selatan bumi. Mereka bagaikan penjaga di setiap pelosok bumi. 4. Abdal, 1 abad 7 orang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada wali abdal yang wafat, Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal pengganti wali abdal juga ada yang waliyahnya wanita. Al-abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh pangkat al-abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali abdal ditugaskan oleh Allah untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali abdal. Jika wali abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali abdal yang bernama Muaz bin Ashras, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali abdal? Jawab Muaz bin Ashras, para wali abdal mendapatkan darjat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam, dan mengasingkan diri. 5. Nukoba Nakib, 1 abad 12 orang diwakilkan Allah masing 2 pada tiap-tiap bulan. Nukaba berasal dari kata tunggal Nakib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nukaba dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali Nukaba itu diberi karamah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat. Dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahasia seorang setelah melihat bekas jejaknya, apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seorang walinya? 6. Nujabah, 1 abad 8 orang. Nujabah berasal dari kata tunggal Najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali Nujabah pada umumnya selalu disukai orang. Di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi darjatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. 7. Hawariyun, 1 abad 1 orang. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang dalam kurung, zihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Al-Hawariyun berasal dari kata tunggal Hawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali Hawari ini hanya ada 1 orang sahaja di setiap zamannya. Jika seorang wali Hawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair bin Awam saja yang mendapatkan darjat wali Hawari seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap Nabi mempunyai Hawari. Hawariku adalah Zubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Karena beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih pangkat wali Hawari. Kelebihan seorang wali Hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujjah. 8. Rojabiyun, 1 abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal. Allah kembali mengangkat wali Rojabiyun yang lainnya dan Allah mengangkatnya menjadi wali khusus di bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan, oleh karena itu namanya Rojabiyun. Ar-Rajbiyun berasal dari kata tunggal Rajab. Wali Rajbiyun itu adanya hanya pada bulan Rajab saja. Mulai awal Rajab hingga akhir bulan mereka itu ada.
Selanjutnya keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa jumlah mereka hanya ada 40 orang sahaja. Para wali Rajbiyun ini terbagi di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal dan ada yang tidak saling mengenal. Pada umumnya di bulan Rajab sejak awal harinya para wali Rajbiyun menderita sakit sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rajab mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf, kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula. 9. Khotam penutup wali satu alam dunia hanya satu orang, yaitu Nabi Isa AS. Ketika diturunkan kembali ke dunia, Allah angkat menjadi wali khotam penutup. Al-Khatamiyun berasal dari kata khatam yang mempunyai arti penutup atau penghabisan. Maksudnya pangkat Al-Khatamiyun adalah sebagai penutup para wali. Jumlah mereka hanya seorang. Tidak ada pangkat kewalian umat Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa AS datang kembali. 10. Kolbu Adam AS 1 abad 300 orang. 11. Kolbu Nuh AS 1 abad 40 orang. 12. Kolbu Ibrahim AS 1 abad 7 orang 13. Kolbu Jibril AS 1 abad 5 orang. 14. Kolbu Mikail AS 1 abad 3 orang tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kolbu Mikail yang wafat. 15. Kolbu Israfil AS 1 abad 1 orang. 16. Rizalul Alamul Anfas 1 abad 313 orang. 17. Rizalul Goib 1 abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang tiap 2 wali Rizalul Goib ada yang wafat. Seketika juga Allah mengangkat wali Rizalul Goib yang lain. Wali Rizalul Goib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatannya makhluk dua bumi dan langit. Tiap 2 wali Rizalul Goib tidak dapat mengetahui wali Rizalul Goib yang lainnya. Dan ada juga wali dengan pangkat Rizalul Goib dari golongan jin mumin. Semua wali Rizalul Goib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini, tetapi mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam gaib. 18. Adz-Zohirun 1 abad 18 orang. 19. Rizalul Quwatul Ilahiyah 1 abad 8 orang. Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwatul Ilahifah, artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya 8 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka mengecilkan agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fes ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad-Dakak. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. 20. Khomsatur Rizal 1 abad 5 orang. 21. Rizalul Hanan 1 abad 15 orang. Ada jenis wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia, baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang, karena hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh rahmat. 22. Rizalul Haibati wal Jalal 1 abad 4 orang. 23. Rizalul Fat 1 abad 24 orang. Allah mewakilkannya di tiap sa'ah jam. Wali Rizalul Fat tersebar di seluruh dunia. 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad arah mata angin. 23. Rizalul Ma'arijil Ula 1 abad 7 orang. 24. Rizalul Tahtil Asfal 1 abad 21 orang. 25. Rizalul Imdad 1 abad 3 orang. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Imdadil Ilahi wal Kauni, yaitu mereka yang selalu mendapat kurniaan ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap abad. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Adanya mereka menunjukkan berpanjangannya kasih sayang Allah kepada makhluknya. 26. Ilahiyun Ruhamaniyun 1 abad 3 orang.
Pangkat ini menyerupai pangkatnya wali abdal, diantaranya pula ada yang termasuk dalam golongan ilahiyun rahmaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalam kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah. 27. Rasulun wahidun 1 abad 1 orang. 28. Rasulun wahidun markabun mumtaz 1 abad 1 orang. Wali dengan makom Rasulun wahidun markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan ruhani, bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari 2 jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut Rasulun barsakh, ibunya dari wali pangkat ini dari golongan ruhani air INNALLOHAALKULLICINQODIRUN, sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu kuasa. 29. Syaksun gorib, di dunia hanya ada 1 orang. 30. Sakit Arofrof ibni Sakitil Arsy 1 abad 1 orang. 31. Rizalul Gina 1 abad 2 orang. Sesuai nama makomnya pangkatnya, Rizalul Gina wali ini sangat kaya baik, kaya ilmu agama, kaya marifatnya kepada Allah maupun kaya harta yang dijalankan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya wanita. 31. Syaksun wahidun 1 abad 1 orang. 32. Rizalun Ainit Tahkimi was Zawaid 1 abad 10 orang. 33. Budala 1 abad 12 orang. Budala zamannya jama sigoh muntahal jumbu dari abdal, tapi bukan pangkat wali abdal. 34. Rizalul Istia 1 abad 5 orang. 35. Sittata Anfas 1 abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putranya Raja Harun Ar-Rasyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibti. 34. Rizalul Istia 1 abad 5 orang. 35. Sittata Anfas 1 abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putranya Raja Harun Ar-Rasyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibti. 36. Rizalul Ma'a 1 abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'ud Ibni Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tikrit di Baghdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam padanya, lalu dia pun membalas salam aku. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. 37. Dakhilul Hizab 1 abad 4 orang. Wali dengan pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama pangkatnya. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain, sekalipun sekelas Qutbil Aktob seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, karena wali ini ada di dalam hizabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfuz sebagai barisan para aulia. Namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia, seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah, bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Mekah Mukarramah, tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Dilihat di Lauhil Mahfuz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliullah dengan makom pangkat Dakhilul Hizab, berada di dalam hizabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada semua makhluknya Allah. Sebetulnya masih ada lagi makom 2 para aulia yang tidak diketahui oleh kita, karena Allah menurunkan para aulia di bumi ini dalam 1 abad 124.000 orang, yang mempunyai tugasnya masing-masing sesuai pangkatnya atau makomnya. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 169, la tahsabanal ladzi kutilu ufi sabilillahi aumatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakuna. Terjemahnya sebagai berikut, janganlah kamu mengira bahwa orang 2 yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Hidup yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan 2 di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu.
Secara umum, seorang wali Allah adalah seseorang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah melalui ibadah amal saleh dan kesucian hati. Mereka dipilih oleh Allah dan diberi karunia-karunia tertentu, termasuk kemampuan spiritual yang tinggi, hikmah, dan pengaruh positif dalam kehidupan umat manusia. Tingkat kewalian ini tidak dapat dicapai hanya dengan usaha manusia semata, melainkan merupakan anugerah dan rahmat dari Allah atas ketakwaan serta pengabdian yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.